Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya ibu-ibu di Majlis Ar-Raudhah sesi kajian Rabu sore yang berbahagia dan insyaallah selalu dirahmati Allah, amin. Alhamdulillah sore hari ini kendati hujan masih menyertai kita, ya, mengguyur bumi Nusantara, Solo dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bisa istiqomah cari ilmu. Ya, mudah-mudahan bisa terus istiqomah sampai nanti kita pergi meninggalkan dunia ini. Ya, tapi jangan tergesa-gesa meninggalkan dunia ya Bu ya. Ya, jangan tergesa-gesa, dinikmati dulu dunianya. Nanti kalau udah katok, udah puas, ya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sore hari ini saya akan menjelaskan musuh yang sebenarnya. Ya, musuh yang sebenarnya. Seringkali kita mengatakan dia musuh saya, dia musuh saya. Ya, dia musuh saya, dia musuh kita. Sebetulnya musuh itu yang mana gitu ya. Ya, musuh itu yang mana? Karena kalau orang lain kita bilang musuh, yang kita musuhin juga ngomong musuh. Akhirnya nggak ada lakon ya. Semua musuh. Lakonnya yang mana kalau begitu? Kalau fulan kita sebut musuh, fulan juga nyebut kita musuh. Lantas lakonnya yang mana? Subjektivitas ya, subjektivitas. Nah, Allah Ta'ala menegaskan bahwasannya musuh yang sejati adalah setan. Aduwwum mubin. Musuh yang sejati adalah setan. Setan itu musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Dan setan akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjadikan manusia tidak ada yang masuk surga. Karena setan gak mau sendirian di neraka. Setan cari teman. Maka musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita adalah setan. Nah, setan ini nempel. Ya, nempel ke banyak hal. Kadang setan nempel ke musik. Ya, kadang setan nempel ke duit. Kadang itu sering. Sering ya. Ya, kadang setan nempel di wajah yang Masya Allah ganteng seperti saya ini. Nah, ini banyak setannya ini. Atau nempel di wajah yang cantik seperti ibu kan begitu ya. Jadi ibu-ibu banyak ketempelan. Saya nggak ngomong loh ya. Nah, kadang setan juga nempel ya pada profesi, pada jabatan, nempel di situ setan. Setan nempel di manusia. Kadang juga setan itu nempel di hewan. Hewan kalau ketempelan setan, itu manusianya lewat hewan bisa kesetanan. Dan gak usah dijabarkan. Ya, belum lama kita lihat di televisi juga, ya, setan nempel di manusia. Nasallahu ta'ala wa na'udzubillah, nasallahu afiyah ya, wa na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang gak salah akhirnya jadi korban penghakiman massal itu kan ya, karena kesalahpahaman. Itu judulnya kan ketempelan setan. Ya, peristiwa yang mana nggak usah cari tahu, pokoknya kan banyak model begitu kan ya, banyak yang seperti itu. Atau kita ya ketempelan setan, sandal hilang, satu kampung dimarahin.
Ya, satu kampung dimarahin, ternyata nggak ada yang mencuri, nggak ada yang ngambil, ternyata kepala kita lagi ketempelan setan, dibuat lupa, dibuat nggak inget, terus nuduh-nuduh orang. Jadi musuh yang sebenarnya adalah setan. Nah, sayangnya ini ya, saya, antum semua pemirsa dimanapun antum berada, ibu-ibu yang ada di sini, mbak-mbak mungkin jangan tersinggung, belum ibu-ibu ya paham gitu ya. Saya buat global saja karena di sini mayoritas tuh usianya di atas 90 tahun. Ya, di atas 90 tahun kan berarti kan panjang umur, seger-seger semua ini 90 tahun ini ya. Nah, ada yang baru 17 tahun tersinggung, beb, saya masih adik-adik beb ya. Bukan ibu-ibu. Nah, kalau kita lihat ini ya, saking hebatnya setan, kita sampai nggak pernah mengatakan setan itu musuh. Betul ya? Dia musuh saya, dia musuh saya. Oh dia jahat, dia. Setannya ketawa-ketawa. Aja ngomong mirip, awas awakmu. Setannya ketawa. Wah, manusia saling menyalahkan, manusia saling merendahkan, manusia saling hina, manusia. Padahal aku, ya musuh mereka. Tapi setan bisa bersembunyi, sehingga setan nggak pernah disalahkan. Misal gini, kita dimusuhin orang, kita nggak pernah ngomong toh, itu hasil kerjaan setan. Enggak toh? Enggak. Padahal itu hasil kerjaan setan. Karena manusia itu dalam keadaan fitrah, bersih. Ya manusia itu suci. Manusia itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketempelan setan, baru manusia itu bermasalah. Nah, makanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih bekal. Menghadapi musuh yang namanya setan tuh dikasih bekal. Ya bekalnya namanya senjata. Oh, ngadepi musuh ya harus punya senjata. Nggak ada ngadepi musuh tangan kosong. Tangan kosong kan juga, tangan ini juga senjata. Harus senjatanya kuat. Kalau senjatanya nggak kuat ya jebol. Ya mudah dibuat mainan sama setan. Nah lantas apa senjatanya? Nah ini yang orang banyak lupa. Sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Jadi senjata kita adalah doa. Menghadapi orang iri, bukan orangnya yang kita musuhin. Karena orang iri itu lagi dikerjain sama setan. Berarti kita harus menggunakan senjata namanya doa. Bukan iri dibalas dengan dengki. Bukan kebencian dibalas dengan permusuhan. Tapi balasannya adalah dengan doa. Maka doa itu macam-macam. Ada yang namanya tahsin. Ya, doa benteng diri. Ya, ada yang namanya ta'widz, untuk melindungi diri. Suratnya ada khusus. Sama Allah Ta'ala kita dikasih surat khusus untuk ta'widz. Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas gabung jadi satu ya. Walaupun ta'widnya itu Al-Falak sama An-Nas, tapi Al-Ikhlasnya enggak ditinggalkan. Di antaranya itu ada ayat-ayat yang digunakan khusus untuk ngusir setan. Tapi jangan setannya manusia ya. Kalau setannya udah nempel di manusia dibacain enggak hilang-hilang itu. Ayat kursi. Ya ayat kursi. Siapa mau tidur baca ayat kursi, setan enggak akan mendekati. Ternyata setannya wujudnya istri. Ya, mau tidur istrinya ngajak gunjing, ngajak ngerasani. Ini kan istrinya lagi ketempel setan. Dibacakan ayat kursi, tambah kesetanan. Jangan istri lagi ngajak ngerasanin, kemudian Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jangan kamu gituin. Marah istrinya. Kalau setannya udah nempel ke manusia, ya kita dalam hati zikir terus yang banyak agar setan yang nempel ke suami atau ke istri segera menyingkir, sambil kita kemudian mengingatkan. Ya kita mengingatkan, dosa lo jangan, tapi hati terus minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebetulnya ini lagi dipakai oleh setan. Doa. Nah, doa ini senjatanya mukmin. Karena itu kalau kita lihat orang-orang terdahulu hidupnya itu nyangoni dongo.
dan cari sangu namanya dongo. Orang-orang terdahulu itu membekali dengan doa dan mencari bekal yang namanya doa. Contoh misalnya, kita tahu orang-orang tua terdahulu ya orang-orang tua terdahulu selalu mengatakan ojo lali gitu ya. Jangan lupa akeh-akeh olehmu dzikir, yang banyak dzikir. Sekarang kita cari orang tua yang mau nasehatin anaknya banyak-banyak dzikir, itu sudah langka. Yang ada golek duit sing tenanan. Betul ya? Cari uang sungguh-sungguh, zamannya serba sulit. Perbanyak kamu buka toko online. Tapi enggak ada, jaranglah kalimat zikirmu yang banyak. Jangan lupa kamu mampir tempatnya Pak Yai, sowan ke sana. Kalau kamu dari misalnya Solo pergi Surabaya, cari Pak Yai di Surabaya siapa yang masyhur di sana, hadir majelisnya. Jangan lupa minta doa. Mana sekarang orang tua yang ngomong gini sama anaknya? Jangan lupa ya, mampir ke mall. Mumpung di sana lagi sale, ya masya Allah, lagi banyak diskon, mampir di sana. Ini ada orang tua begini ada. Tapi orang tua ngasih tahu, tuh di Surabaya, tuh di Solo, tuh di Bandung, tuh di Cirebon, misalnya, tuh di Jakarta, tuh di Banjarmasin, ya, tuh di Pontianak, tuh di Balikpapan, tuh kalau kamu lagi di sana, tuh ada fulan, itu orang soleh, datang ke sana, minta doa. Ini udah semakin langka, bukan nggak ada, maksud saya udah minim, semakin langka, minta doa. Padahal kalau kita lihat Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW. Rasulullah ini kan sudah sumbernya segala macam doa itu kan muaranya pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita doa nggak diawali sholawat, doanya nggak kepake. Sepanjang apapun, sehebat apapun doa itu kalau nggak dibuka dengan sholawat, nggak ditutup dengan sholawat, ditolak sama Allah Ta'ala. Allah nggak akan terima doa yang Nabi nggak ikut di dalamnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allah nggak akan terima doa yang Nabi Muhammad SAW tidak diikutkan di dalamnya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW apakah mengatakan, aku nggak butuh didoakan, aku kekasih Allah, aku udah yang paling luar biasa? Apakah seperti itu? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada puncak tingkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pamit mau berangkat umrah. Ya, pamit mau berangkat umrah. Apa ucapan Nabi Muhammad SAW? Ya akhi, di riwayat yang lain, ya ukhayya, duhai saudaraku terkasih. Ya, duhai saudaraku terkasih, la tansana. Di riwayat yang lain, asyrikna. Wa kama qala sallallahu, jangan lupakan aku. Tolong sertakan aku ya fi sholihi du'aik, wa kama qala sallallahu, di doa-doamu yang baik, masukkan aku di dalamnya, sertakan aku di dalamnya, sebutkan aku di dalamnya. Kalau bahasa bebasnya, coro jani pun ya, tolong doakan saya. Jangan lupa mendoakan saya. Kalau kamu nanti umroh, kamu ndonga, tolong saya juga didoakan. Itu Nabi Muhammad SAW. Masih cari doanya orang lain. Meskipun beliau pada tingkat kemuliaan yang paling tinggi. Nah sekarang ini, apa yang dijalankan Nabi Muhammad SAW seringkali tidak kita lakukan. Ini sungguh-sungguh ya, bukan basa-basi ya. Nah, kalau kita kan minta doa ya, kita loh ya, jangan nuduh orang lain. Kalau kita ini kan seringnya basa-basi, ojo lali ya, dongakno, kan cuman ya pemanis kata-kata, obrolannya berodok pantas gitu ya. Tapi yang sungguh-sungguh dari hati, tolong doakan saya. Meyakini orang ini orang soleh, meyakini orang ini orang yang punya pangkat di sisi Allah Ta'ala, meyakini orang ini doanya mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya kita minta doa dari orang lain. Nah kenapa kita dianjurkan minta doa dari orang lain? Karena kita nggak tahu. Katanya Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, itu diantaranya ada kalimat beliau mengatakan, kita tidak pernah tahu dari lisan mana yang diterima sama Allah doanya. Jangan-jangan
Orang yang kita anggap ibadahnya biasa, tapi doanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang yang kita pandang itu ibadahnya luar biasa, doanya nggak diterima karena punya masalah. Ya, mungkin ada rezekinya yang haram, mungkin dia memutuskan tali silaturahim kita nggak tahu. Ya, doanya nyandet gitu, nggak nyampe, nembus langit itu nggak nyembus. Tapi ada orang-orang yang biasa, tapi doanya luar biasa. Nah, karena senjata kita dalam hidup ini doa, maka doa harus banyak. Jangan sedikit. Ada doa yang kita baca setiap pagi rutin. Ada doa yang kita baca setiap sore rutin. Ada doa yang kita baca setiap bangun malam rutin. Itu orang kalau bangun malam baca doa ini maka dia termasuk wali abdal kalau saya nggak salah ya. Tingkatan wali yang tinggi. Ya, tingkatan wali yang tinggi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur mata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afsulih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu, banyak versinya. Ya, siapa yang mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW itu di malam hari saat orang lagi tidur, nggak ada orang yang tahu, maka dia termasuk wali yang tingkatannya tinggi. Berkat doanya ini. Berkat doanya diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setan itu paling sebel lihat orang yang doa. Makanya setan bentuk divisi anti doa. Yang bisik-bisikin orang agar tidak berdoa. Cek, habis sholat itu semangat doa atau agak males? Semangat, tapi terus ngendor. Ada setannya, cukup. Tunggu ini gak usah doa. Ya kan? Gak usah panjang. Ya kalau ibu-ibu saya yakin, Masya Allah setannya udah KO, semangat. Tapi yang muda-muda seperti saya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aduh, telu meneh, subhanallah, aduh, subhanallah. Udah berat ini. Alhamdulillah, udah berat. Selesai, pakai doanya, kalau jamaah, imamnya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Ngomong apa gitu. Kayak ndang rampung. Ini setan bisikin ya. Udah kamu pergi saja, kepanjangan tuh doanya. Lewat kamu. Biar orang tadi tidak mendapatkan manfaatnya doa. Karena doa ini kalau dibaca terus menjadi senjata yang luar biasa. Silahul mukmin. Mukmin kalau udah berdoa berarti tubuhnya ini dilengkapi sama Allah Ta'ala perlindungan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah untuk menghadapi setan. Sehingga setan gak bisa deket. Makanya kalau dicek ya, bangun tidur suruh doa. Masuk kamar mandi suruh doa. Keluar kamar mandi suruh doa. Mau makan suruh doa. Selesai makan suruh doa. Mau duduk suruh doa. Bangun dari duduk disuruh doa. Duduk di kendaraan ada doanya sendiri. Mulai jalan ada doanya lagi. Keluar dari rumah suruh doa. Masuk rumah suruh doa. Masuk pasar, mall dan semisalnya suruh doa. Masya Allah, lengkap semuanya. Bahkan ya, mohon maaf buatnya sudah berumah tangga. Hubungan suami istri kalau nggak baca doa, apa katanya itu? Setan yang ikut hubungan. Suruh baca doa. Ini saking pentingnya doa. Nah sekarang ini kita kurang berdoa dan kurang ngajari anak doa. Kurang ngajari anak doa. Sementara Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, kepada putrinya Fatimah Zahra, kepada istrinya, ya di antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW masih ngajari istri dan anaknya baca doa. Loh, istri Nabi loh diajari baca doa. Anak Nabi loh diajari baca doa. Lah kita ini nggak jelas kok ya. Maksudnya kalau dibandingkan putra dan putri Nabi SAW, kita ini tahun 1400 tahun yang lalu. Kita ini ya nggak jelas toh ya, kondisi keimanan kita nggak jelas, amal kita nggak jelas. Maksud saya itu, iman kita ini ya kalau pas duitnya banyak, imannya kenceng. Alhamdulillah ini cocok nih. Jadi rajin sholat kok kemudian iman rezekinya banyak. Oh ini sholat bagus. Sholat terus rezekinya semakin hancur. Itu bisa gembos tuh imannya itu. Bisa goyang itu. Dibisiki setan macam-macam.
Nah kita yang ibadahnya nggak jelas ini ya, nggak jelas, kok kurang berdoa. Sementara Nabi Muhammad SAW yang udah dijamin masuk surga, dan keluarganya, istrinya, anaknya, anak beliau SAW, yang jelas dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, yang ibadahnya juga luar biasa, masih diajari baca doa, diwanti-wanti. Loh kok kita sama anak kita ayam-ayam saja. Coba kalau naik mobil, naik motor, ya naik bus, naik becak, naik andong, itu mbok noleh sama anak langsung baca doanya dulu, sudah belum? Bukan sabuk pengamannya. Betul sabuk pengamannya, betul. Tapi nomor satu doanya dulu, baru sabuk pengaman. Karena pengaman yang paling hebat adalah doa, bukan sabuknya. Sabuk pakai diingatkan, tapi doa nomor satu. Mau makan, ya doanya dulu jangan lupa. Jangan P, enak lah. Ya enak enggak, cuma nanya enak enggak gitu ya. Doanya sudah atau belum? Ingatkan nih doa, bangun tidur melek, mungkin ngoletnya Masya Allah. Apa itu bahasa Inggrisnya ngolet apa itu? Hah? Stretching. Iya, stretching dulu. Wah, ngolet, stretching. Masya Allah itu, stretching dan ngoletnya. Ditanya, udah baca doa belum? Belum. Doanya dulu. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Suami nanya sama istrinya, bangun tidur, kopi. Saya ini misalnya ya. Kopinya, siapkan kopi, ya. Atau teh atau apa ya. Istri ngomong lah, udah doa belum? Ingatkan, ya, bangun tidur. Doanya baca dulu. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca. Nabi kita Muhammad SAW ngomong sama putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ya, baca ini di pagi hari dan sore hari. Baca ini di pagi hari dan sore hari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Di riwayat yang lain, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca ini pagi dan sore. Wong putri Nabi aja masih disuruh baca doa. Banyak itu kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Nabi kepada istrinya. Ya, diajarkan Nabi kepada putrinya. Nanti ada sahabat yang diajari Nabi juga baca doa. Kita nggak ngomong ke sahabat lah, keluarganya. Nabi Muhammad SAW masih ngajarin keluarganya baca doa. Lah kok kita nggak nyontoh ya? Contoh ngajari anak kita baca doa ini, jangan lupa. Ini doa bagus banget nih, ini doa mujarrab, ini doa luar biasa. Ini sekarang kok ada divisi anti doa, sehingga ibu-ibu mau ngajari anak ini doa mujarrab, itu kok mau ngomong mujarrab aja udah was-was ya. Mujarrabnya di mana ya? Ini doa qabul, ini doa ini penting. Seakan-akan berharap sama doa itu sudah nggak penting lagi sekarang. Yang penting itu kerja, ya, usaha, pikir kamu, strategi. Ya, buat susunan perencanaan yang bagus. Doa sudah hilang. Sementara orang dulu pindah rumah, doa. Buka kantor, doa. Mulai usaha, doa. Doa yang didahulukan. Mau di tanah Jawa maupun di luar Jawa. Doa itu punya nilai yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah. Saya udah bicara 27 menit kurang lebih insyaallah. Berapa menit itu panitia? Oh, lihatnya bingung juga itu. Nah, kelihatan nih nggak pro ini. Berapa menit? Itu aja yang live streamingnya kan kelihatan. Wah, Mas Seto kurang pro nih Mas Seto ini. Ini murid-muridnya Mas Seto. Berapa menit itu di situ? Di live streamingnya itu kan kelihatan tuh. Di YouTube-nya. Mas Seto, ya murid-muridnya nggak paham berapa menit itu Mas Seto. Oke, udah? Berapa menit Mas Seto? 24 menit, oh, hampir kan ya, kurang lebih 27 menit. Iya, kira-kiranya kan meleset di didik gitu ya. Pemirsa dimanapun antum berada, kajian sore hari ini yaitu saya pengen ngajak semuanya untuk baca doa. Termasuk tadi yang dibaca sebelum majelis ini mulai kajian, kan kita baca sholawat plus doa, jadi satu, namanya sholawat munjiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Lengkap itu semua udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarga baginda Muhammad SAW dengan sholawat, ya, dengan sholawat yang berkat sholawat itu Engkau ya Allah menyelamatkan kami dari segala macam bentuk bencana dan musibah yang hebat-hebat dan segala hal yang membahayakan. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan semua hajat kami ya Rabb Engkau wujudkan. Wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat, dan dosa-dosa kami Engkau sucikan. Jadi tidak punya dosa lagi. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, dan kalau berkat salawat ini ya Rabb Engkau letakkan derajat kami di sisimu yang tertinggi. Masya Allah. Kemudian wa tarfa'una 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, dan semua kebaikan, ya, semua kebaikan yang kami harapkan wujudkan ya Rabb, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Jadi tidak ada kebaikan yang terlewatkan, semuanya dapat. Ini satu sholawat dan include doa di dalamnya. Kalau dibaca habis sholat itu sudah selesai itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Selesai. Satu sholawat ya, selesai. Itu mungkin kalau jadi imam makmumnya agak ya kena bisikan divisi anti doanya setan tadi ya. Minta imamnya suruh cepat kasih sholawat munjiah 1 kali, semuanya sudah ada, dapat. Tambahi rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dah, ini sudah praktek kita. Nah, tinggal dipraktekkan terus. Nah, sebagai penutup saya ingin umumkan kepada semuanya, insyaallah hari Ahad besok, setiap Ahad kedua dan keempat itu kan Masjid Ar-Raudhah, Jumat, Sabtu, Ahad kedua dan keempat itu ada santri weekend. Nah, untuk santri weekendnya kuotanya 200 orang, 100 pria, 100 wanita. Nah, yang pengen daftar santri weekend sudah ada di share-sharean. Nanti akan saya cantumkan juga di YouTube saya ya. Bagaimana cara daftar santri weekend? Semuanya gratis, tidak ada biaya serupiah pun. Ya, semuanya gratis. Tinggal di sini selama 3 hari 2 malam ya, Jumat, Sabtu, Ahad siang pulang. Itu yang pertama. Kemudian salah satu kegiatan santri weekend yang kami buka untuk umum ya, itu kan santri weekend ada jadwalnya macam-macam itu ya. Hari Ahad jam 7 pagi, kalau ibu-ibu mau ikut ya, Ahad jam 7 pagi kita akan baca burdah. Ya, Ahad jam 7 pagi baca burdah. Itu setiap Ahad kedua dan keempat. Ahad kedua dan keempat baca burdah. Nah, nanti yang keempat bacanya maulid apalagi akan saya umumkan. Tapi Ahad yang besok, ya Ahad besok Ahad keempat ya. Nah, kita akan mulai dengan burdah dulu. Nah, untuk laki-laki maupun perempuan. Yang mau hadir silahkan boleh. Yang mau live dari rumah juga boleh. Nah, kemudian bagi yang ingin ikut kajian bersama saya ngaji kitab-kitab khusus di dunia maya, maka silahkan gabung di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus sebagai pelanggan tetap, bukan sekedar subscriber. Kalau subscriber hanya menikmati video-video yang umum seperti sekarang ini, semua orang bisa menikmatinya gratis tanpa biaya serupiah pun. Tapi kalau untuk kajian kitab khusus, di antaranya ngaji kitab Al-Hikam, dan nanti ada kitab-kitab yang lain, insya Allah segera saya upload dan launching, maka harus jadi pelanggan. Nah, caranya jadi pelanggan adalah dengan mengklik tombol join atau gabung.
yang ada di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus itu. Kalau buka channel YouTube saya nanti ada tulisan join atau gabung, klik, ikuti petunjuknya. Cara bayarnya ada di situ karena bayarnya bukan ke saya, bayarnya ke YouTube. Ya, bayarnya ke YouTube. Itu ada bisa dengan GoPay, bisa dengan Dana, ada berapa pilihan itu ya. Bisa dengan potong pulsa juga ya, potong pulsa. 1 bulan hanya Rp99.900, belum termasuk PPN. Itu 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh dan bisa menikmati insya Allah sangat banyak video nanti. Ya, sangat banyak video. Ini yang udah saya launching hari ini, video terbaru tentang kisah bergurunya Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu kepada gurunya. Karena kita mau ngaji kitab Al-Hikam, jadi kita harus tahu guru nih, siapa yang mau kita pelajari ini. Kita mau belajar ilmunya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Maka siapa beliau? Video kurang lebih durasi 30 menit, itu bisa disaksikan khusus untuk pelanggan. Nah, ikhwani rahimakumullah, kemudian yang terakhir, yang belum beli buku saya secara virtual online e-book, ya, e-booknya Manusia Langit, maka silahkan beli e-book Manusia Langit. Ya, caranya ya di Google Play Store atau kalau di iPhone download Google Playbook Mas Eto ya. Nanti cari Manusia Langit. Harganya saya nggak tahu karena yang ngasih harga Google, berkisar 68 sampai 75 ribu ya. Karena Google kan ngasih promo-promo sendiri itu ya. Itu semua nanti kami gunakan hasil penjualan buku itu, kemudian dana yang terkumpul dari pelanggan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus kita gunakan untuk ya ini diantaranya menjamu ibu-ibu yang ikut ngaji hari Rabu, menjamu bapak, ibu, mas, mbak yang ikut ngaji hari Jumat, menjamu santri weekend tinggal di sini selama 3 hari, makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, dan snack-snacknya. Dan juga untuk berbagai hal lainnya, untuk listrik, ya, untuk PDAM, ya, untuk apapun itulah yang insya Allah manfaat, termasuk untuk makan saya. Iya toh ya, saya kan juga harus makan, maksud saya poso. Nah, puasa sepanjang tahun gitu. Ya, termasuk untuk makan saya itu juga diantaranya dari situ, artinya sangat bermanfaat insya Allah. Ilmunya tetap dapat, nggak berkurang, tapi nilai uangnya itu bukan untuk maksiat gitu loh. Ya, uangnya untuk taat dan untuk orang banyak. Dan yang super terakhir, doakan satu hajat saya segera terwujud, nggak pakai susah payah. Saya masih punya satu hajat besar yang saya yakin di langit sudah terwujud, tapi belum cair di dunia. Nah, saya minta sore ini ibu-ibu doakan segera cair di dunia. Ya, segera cair di dunia, nggak pakai susah payah, nggak pakai masalah dunia, dan bisa bawa ke jannah. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian mumpung ibu saya juga di sini kan, aminnya ibu saya kan cukup. Nah, dan semoga hajat-hajat saya yang lain dan hajat bapak ibu sekalian yang lain yang diridhoi Allah Ta'ala qabul, nggak pakai susah payah, secepat-cepatnya, dan tidak bawa masalah dunia dan jannah nanti hasilnya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berikutnya Fatihah untuk kesembuhan semua yang sedang sakit, ya, semua yang sedang sakit, terkhusus untuk mertua saya yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan berkat Fatihah antum semua jadi sehat semuanya. Ya, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلات وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.